Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kawan-kawan selalu dilimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama tidak mengikuti Tengku Muda Kori, tentunya ada rasa rindu kawan-kawan. Nah, baru-baru ini beliau terlihat cukup kecewa dan marah terhadap Kiai Maduddin, mulai dari sikap, tesis, hingga pernyataan beliau terhadap ulama-ulama NU yang saya pikir cukup kontroversi kawan-kawan, yaitu tentang taklid buta. Tidak saja kecewa, Teguh Mudakori juga mencoba untuk menasihati Kiai Maduddin, bahkan sedikit membongkar siapa itu Kiai Maduddin sesungguhnya, tentunya berdasarkan pandangan pribadi beliau. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Tengku Mudakori, kita saksikan sama-sama, namun keputusan saya serahkan kepada kawan-kawan. Tetap santuy, tetap ngopi, jaga persatuan, tafadhol. Saudaraku sekalian dimanapun antum berada, perlu diketahui dan bisa juga disampaikan kepada Kiai Imaduddin Uthman Al-Bantani. Kiai, saya ini orang yang selalu berjuang, menggiring dan mengawali tesis engkau dengan penuh hati yang tulus. Yang kemudian kamu mencampakkan saya begitu saja tanpa mengingat kebaikan saya. Tapi tak apalah, karena saya anggap itulah manusia. Saya tetap berjalan di atas garis demi mengungkapkan suatu kebenaran yang ada. Tapi perlu Kiai Imad ketahui, sehebat apapun tesis Kiai Imad, jangan lupa wahai Kiai Imad, jangan sampai kita merendahkan ulama-ulama, wabil khusus ulama ahli sunnah wal jamaah yang berada di dalam Nahdlatul Ulama. Karena perlu Kiai Imad tahu, kalau tesis kita atau statement kita atau teori kita terhadap persoalan batalnya nasab Bani Ba'alawi yang mereka tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imad atau tesis kita bersama, wajar Kiai Imad, wajar sangat. Jangan kita sampai merendahkan kemampuan ilmu mereka dengan mengatakan taklid buta dan sebagainya. Bagaimana orang itu bisa memahami tesis Anda? Wong Anda diajak diskusi aja nggak mau kok. Menjawab sesuatu dengan tulisan. Ini masalah, Gaiman. Setiap acara yang antum jalani dalam, jadi teman-teman dalam setiap seminar Kiai Imad, itu tidak ada satupun yang saya lihat dihadiri ulama-ulama yang kontra. Jadi sehingga tidak ada muncul satu diskusi yang menentang. Lalu bagaimana suatu tesis, ya, atau satu teori dengan menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu mardud karena tidak didapatkan catatan dari kitab sezaman, itu diakui kekuatannya tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Diundang ke Banten, tidak siap. Ya, nah, diajak diskusi kedua pun ada laporan, antum juga nggak mau ikutan. Jadi saya bingung, wahai Kiai Imad. Antum mengatakan bahwa teori atau statement Gus Baha yang menyatakan kurang kerjaan terkait tesis Kiai Imad menafikan atau membatalkan nasab Bani Ba'alawi dari sebuah tulisan yang membawa gambarnya, fotonya Gus Baha, itu kan bisa diasumsikan bahwa itu bukan berarti mutlak dari ucapannya Gus Baha. Boleh jadi itu karya Rumel Abbas untuk memancing suasana. Antum malah terpancing. Tetapi terlepas dari itu, wahai Kiai Imad, ya, ana berbicara di media seperti ini karena antum sudah mulai sangat yakin meninggalkan saya, sehingga antum saya telepon tidak diangkat. Tak apalah. Bercerai 1, talak 2, talak 3 pun tak apa sama saya, Kiai Imad. Karena prinsip saya, Kiai Imad, bukan pembenaran, Kiai Imad. Prinsip saya adalah mencapai kebenaran, bukan suatu pembenaran, Kiai Imad. Jadi kebenaran itu harus mesti muncul kalau adanya kontradiksi, perselisihan, ikhtilaf, perdebatan. Jadi kita tidak bisa menganggap diskusi kita kita tidak bisa menganggap tesis kita itu mantap dan kuat kalau belum melalui diskusi ilmiah yang antum sendiri ikut di dalamnya. Ya, coba perhatikanlah. Jadi kiai-kiai Imad, jangan antum pikir kiai-kiai di NU ini
tidak murajaah kepada masalah nasab. Ya Iman, mereka juga sudah memahami. Bahkan mereka juga tahu bahwa nasab Bani Ba'alawi itu tidak terverifikasi secara urutan kitab-kitab primer. Mereka sudah tahu. Namun, ya, kebenaran kita nih, Kiai Iman, untuk menyampaikan kepada kiai-kiai ini, kepada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, itu harus melalui jalan menyampaikan kebenaran dengan data yang kita miliki. Kita samperin dia, ya, kita silaturahmi kepada dia, bawa kitab, bawa makalah, buktikan dengan diskusi, datangi Gus Baha misalkan. Ini enggak nunggu diundang. Jangan begitu, Kiai Iman. Kalaupun enggak siap seperti itu, Kiai Iman, adakan diskusi dong, gitu. Ajak orang-orang yang mempunyai rezeki yang bagus. Antum buka diskusi, ajak siapapun, misalkan ajak Gus Idrus Ramli, undang dia di satu tempat, gitu loh. Jangan kita menyangka teori kita ini atau tesis kita ini sudah mantap sangat. Saya terus terang, wahai Kiai Iman, masih dalam i'tiqad, ya, masih dalam keyakinan sesuai dengan apa yang antum telah temukan dan saya cocok dengan teori antum. Dan saya hari ini masih siap membela antum, wahai Kiai Iman. Ya, orang kami ini gak ada misi, Kiai Iman. Gak ada istilahnya kalau antum berpikir atau beranggapan bahwa saya ini hanya trik saja menyusup segala macam teori-teori itu. Enggak, Kiai Iman. Wallahi, saya bicara atas kebenaran, Kiai Iman. Jika ada sangkaan seperti itu dari engkau, wahai Kiai Iman, maka ketahuilah, wahai Kiai Iman, engkau sedang dalam keadaan tertipu daripada sangkaanmu sendiri, wahai Kiai Iman. Ya, ingat Kiai Iman, kalau berbicara ilmiah, ayo kita adu kekuatan ilmu dengan ilmu. Jangan mengeluarkan statement ulama taklid buta. Kiai Iman, jangan begitu, Kiai Iman. Saya pecinta ulama, Kiai Iman. Apalagi bawa-bawa Nahdlatul Ulama. Ulama-ulama di dalam Nahdlatul Ulama, mereka itu orang-orang yang siqah, yang tasamuh, ya, yang selalu dalam ihtiyat, kehati-hatian, tidak sembarang-sembarang menganggap suatu kebenaran orang lain. Jadi kalau apa yang kita miliki adalah tesis yang kuat, yang benar, kenapa kita nggak mau berani adu argumen? Kenapa lari dari adu argumen? Kalau adu argumen hanya sebatas dengan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas, siapa juga bisa menyatakan kebenaran argumennya. Mohon maaf, Kiai Iman, pahami dengan hati, Kiai Iman. Bukan dengan nafsu omongan saya ini. Saya terus terang aja, Kiai Iman. Jangankan Gus Baha, jangankan semua ulama NU, ulama sepuh NU. Kalau saya merasa tesis saya atau pemahaman saya adalah alal haq, saya berani datang sowan ke mereka. Silaturahmi, mengajak ngobrol data. Misalkan Gusmus, misalkan. Kita datang ke beliau. Beliau ulama di NU itu mustasyar. Kalau sudah menyangkut kepada ulama Nahdlatul Ulama, ini baju hijau. Maka sengaja saya pakai warna hijau sebagai bentuk warna yang penuh kehidupan. Jadi janganlah begitu, Tuan Guru. Ayolah kita dekati ulama, sampaikan kebenaran.